Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Marsanda dengan NIM 2013-3009 akan menjelaskan materi perusahaan dagang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi jasa dagang. Materi dagang dimulai dari zona umum dan nilai saldo. Dapat dilihat zona penjualan. Bisa dilihat soalnya PT Andika adalah sebuah perusahaan dagang yang melakukan penjualan mainan anak-anak. Pembelian BD oleh perusahaan dilakukan secara kredit dan penjualan secara tunai dan kredit. Syarat penjualan Shopee Point dan potongan tunai yang diberikan sebesar 2% dalam 10 hari. Kalau lewat dari masa 30 hari akan mendapatkan denda. Berikut adalah transaksi PD abadi pada bulan Juli 2020. Awal berdirinya perusahaan. Yang pertama, Tuan Andi, pemilik perusahaan, menyerahkan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 120 juta. Lihat. Nah, kita lihat zona penjualan. Kita buat dulu zona penjualan. Tanggal 20 keterangan, ref, piutang dagang, penjualan. Dan ini soalnya tanggal 9. Tanggal 9 menjual BD secara kredit pada Nyonya Yani sebesar 14 juta. Dan kita buat tanggal 9 Nyonya Yani. Ref, dia apa katanya tadi? Menjual kreditnya sebesar berarti dia menjual secara kredit berarti pemasukan dan mereka Yani itu dapat piutang. Penjualnya 14 juta. Dan buku pembantunya itu adalah Yani tanggal 9 penjualan BD, debitnya 14 juta. Terletak dan saldonya 14 juta. Selanjutnya, tanggal 10, Nyonya tanggal 10 penjual BD secara tunai pada Bapak Yanto sebesar 10 juta. Berarti secara tunai. Dan menjual BD secara kredit pada Nyonya Ita sebesar 15 juta. Berarti Nyonya Ita tanggal 10, kalau secara kredit kita masukkan zona penjualan. Di tanggal 10 Nyonya Ita piutang dagang 15 juta, di penjualan 15 juta, dan dibuat buku pembantu kartu piutang Nyonya Ita tanggal 10 penjualan tanggal 10 keterangan penjualan BD
debitnya 15 juta, di debit, kreditnya 15 juta. Di saldo 15 juta. Selanjutnya, tanggal 15 Nyonya Maya, tanggal 15. Menjual BD secara kredit pada Nyonya Maya sebesar 20 juta. Jadi, Nyonya Maya berutang tenaganya 20 juta, penjualannya daripada 20 juta, dan dibuat buku pembuat piutangnya, penjualan BD sebesar 20 juta. Di saldonya 20 juta di debit. Selanjutnya, tanggal 25 tuh menjual BD secara kredit pada Nyonya Susan sebesar 20 juta. Berarti Nyonya Susan menjual BD 25 juta di debit, di kredit 20 juta. Jadi hasilnya utangnya 65 juta, penjualannya 69 juta. Jurnal masuknya pada tanggal 1. Tuan Andika, pemilik perusahaan menyerahkan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 10. Berarti setelah modalnya tuh 301, kasnya 120 juta jadi kas. Dan modal di kredit modalnya 120 juta. Tanggal 10 penjualan tunai. Nih, tanggal 10 menjual BD secara tunai pada Bapak Yanto sebesar 10 juta. Jadi, tanggal 10 penjualan tunai di keterangannya, proofnya 1, kasnya 10 juta di debit, di kredit penjualan 10 juta. Tanggal 25 Nyonya Ita menerima piutang dari Nyonya Ita. Berarti tanggal 25 Nyonya Ita kasnya 15 juta di debit, piutangnya 15 juta di kredit. Jadi jumlah debit di kasnya 145 juta, di kredit piutangnya 15 juta, akun di jumlah modal penjualan jumlahnya 130 juta. Jadi jumlah piutang dan jumlah semuanya di kredit, akun di kredit ini 145 juta. Dan di buku piutang dibuat tanggal 25 pembayaran piutang 15 juta, di kredit 15 juta, jadinya 15 juta, saldonya 15 juta. Selanjutnya, tunda pembelian tanggal 1. Perusahaan membeli peralatan toko 10 juta kredit. Berarti pembelian
Berarti di peralatan jumlahnya 10 juta, di debit. Nah, di kreditnya berapa? Belinya 10 juta. Tanggal 3. Dan beli lagi membeli barang dengan syarat kredit pada toko pelita sebesar 80 juta dengan syarat 2/10 N per 30. Jadi tinggal 3 kita ini membeli dari toko pelita tanggal 3 keterangan toko pelita 2/10 N per 30, pembelian 40 juta, di debit pembelian, kredit di dagang 80 juta. Tanggal 31 membeli PD secara kredit pada PD mana secara 40 juta syarat 2/10 N per 30. Dan pada PD yang mana 2/10 N per 30, debit pembeliannya 40 juta, di kredit 40 juta, jadi jumlah debit semuanya 130 juta dan jumlah kredit semuanya 40 juta. Jadi, salah satu itu membeli peralatan di buku utang 10 juta, di kredit saldo 10 juta, toko pelita tadi tanggal 3 pembelian BD 50 juta, di kredit saldo 50 juta. PD mana juga 31 membeli BD dipindahkan ke buku pembantu utang, kredit 40 juta dan saldo 40 juta. Tanggal 17 membayar utang pada toko pelita. Berarti pembayar utang pada toko pelita. Jadinya pembayaran toko pelita utang yang dibeli peralatan tadi 80 juta. Jadinya 80 juta jadinya saldo habis 0. Selanjutnya kas keluar. Tanggal 2 membayar sewa toko pada PT Pembangunan Sumbar untuk 6 bulan 30 juta. Membayar sewa toko kas keluar berarti di debit sewa muka punya 30 juta, di kredit kas kurang 30 juta. Tanggal 17 membayar utang sewa toko pelita. Toko pelita dagang di debit utang dagang, di kredit 80 juta berkurang, jadinya di debit 80 juta, jumlahnya di kredit debit 110 juta, di kredit 110 juta. Nah, pindahkan ke buku utang
Sudah disebutkan tadi. Dan ini tidak umum. Peraturan pembelian tanggal 26. Menjual BD secara kredit pada Nyonya Susan sebesar 20 juta. Ini return penjualan tanggal 26, keterangan menutup penjualan, di debit 20 juta, piutang dagang, di kredit 20 juta. Jadi tanggal 26 Susan tuh mengembalikan barang susah 2 juta, jadinya 20 saldonya 20 kurang 18 jadi 20 kurang 2 juta jadi 18 juta. Dan diposting walaupun besar. Tanggal PT Media membeli salah satu. Tuh, jadi satu membeli. Tuan yang di salah satu perusahaan membeli peralatan toko 10 juta kredit PT Media. Berarti nih, untuk PT Media salah satu membeli peralatan di kredit 10 juta, di saldo 10 juta. Tanggal 3 toko pelita dan selanjutnya posting ke buku besar. Kas 31 Juli memasukkan kas, refnya JKM, debitnya 195 juta, dan di debit 110 juta, di debit 110 juta saldonya, pengeluaran kas 170 juta, di kredit 35 juta. Piutangnya di posting tanggal 26 returnya di kredit 20 juta, saldo di kredit 20 juta, kas masuk di kredit 15 juta, di kredit di saldo kredit 17 juta. Selanjutnya keterangan penjualan, debitnya 69 juta, di debit di saldo di debit letaknya 50 juta. Peralatan membeli peralatan tadi debitnya tanggal 1 di tanggal 1 keterangan membeli peralatan debitnya 10 juta, di saldo di debit 10 juta. Sewa di warung muka tanggal Juli tanggal 2 keterangannya bersewa di debit 30 juta, saldonya di debit 30 juta. Utang dagang tanggal 31 keduanya pembelian kredit di pembelian kredit tanggal kredit di kredit pembelian kredit di kredit artinya 130 juta, di saldo di kredit juga 130 juta. Keterangan pembayaran di debit letaknya 80 juta, saldonya di kredit 50 juta. Modal setoran modal. Oke. Kredit 120 juta di kredit, saldonya di kredit 120 juta. Penjualan, posting penjualan Juli tanggal 10 penjualan tunai di kredit 10 juta, di kredit di saldo kredit juga 10 juta, penjualan BD di kredit 69 juta, dan saldo kredit di kredit juga 79 juta.
Ini untuk penjualan untuk mengharapkan ton di DB 2 juta dan selanjutnya di DB 2 juta juga. Pembelian di kartu 1 di keterangan pembelian HBD di DB 170 juta dan di DB 170 juta saldonya. Dan kita pindahkan ke neraca saldo. Neraca saldo T1 nomor akun, nama akun kas, debitnya 35 di debit 30 juta. Nomor akun 102 piutang, debitnya 50 juta. Nomor akun 103 peralatan di debit 10 juta. Nomor akun sewa ribuan muka di debit 30 juta. Nomor akun 21 nomor akun 21 tenaga di kredit 50 juta. Nomor akun 301 nama akun modal di kredit 70 juta. Nomor akun 202 untuk penjualan nomor 101 penjualan di kredit 9 juta. Nomor akun 402 untuk menjual nama akun penjualan di debit 2 juta. Nomor akun 500 juta 501 nama akun pembelian debitnya 1 juta. Jadi jumlah debit 249 juta dan imbang jumlah kredit 249 juta. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.